Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan tentang komponen APBN yang berisi tentang materi sumber pendapatan dan belanja negara, merupakan kelanjutan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Kita perhatikan bagian APBN tahun 2020 dalam triliun rupiah. Ada A. Pendapatan negara terdiri dari pendapatan dalam negeri dibagi 1. Penerimaan pajakan, 2. Penerimaan negara bahan pajak, terus ada penerimaan hibah. B. Belanja negara dibagi menjadi 2, 1. Belanja pemerintah pusat, 2. Transfer ke daerah dan dana desa. C. Adanya keseimbangan primer. D. Adanya surplus atau defisit anggaran. E. Ada pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Struktur APBN secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara dibagi menjadi 1. Pendapatan dalam negeri, 2. Penerimaan hibah. Kita lihat yang pertama, pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri artinya penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang termasuk penerimaan dalam negeri yaitu 1. Penerimaan perpajakan, 2. Penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan dalam negeri yang pertama, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari biaya masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Penerimaan dalam negeri yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara atau BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Pendapatan negara yang nomor 2 adalah penerimaan hibah. Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Bentuk hibah bisa dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga lainnya. Kita lanjutkan sekarang belanja negara. Jika kita perhatikan secara garis besar, belanja negara dibagi 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengelolaan suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan belanja atau pengeluaran. Tujuan pengeluaran yang dilakukan pemerintah sebagai berikut. A. Melaksanakan pembangunan nasional. B. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. C. Mempercepat roda perekonomian. D. Pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan. E. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, F. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Kita lanjutkan belanja pemerintah pusat terdiri dari 1. Pengeluaran rutin, 2. Pengeluaran pembangunan. Belanja pemerintah pusat yang pertama, pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom,
bunga cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Adapun yang termasuk pengeluaran rutin lainnya seperti pengeluaran untuk surat menyurat, giro pos, biaya pemilu, dan subsidi-subsidi. Belanja pemerintah pusat yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pada umumnya, biaya pembangunan tersebut sudah diprogram dalam daftar isian proyek daerah atau DIPDA. Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor atau subsektor. Pengeluaran pembangunan sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah atau pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung, dan bantuan proyek atau pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Sedangkan belanja pemerintah daerah dialokasikan dalam transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah terdiri atas 1. Dana perimbangan, 2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang. Belanja pemerintah daerah yang pertama adalah dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana perimbangan pemerintah daerah meliputi A. Dana bagi hasil, yaitu bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. B. Dana alokasi umum atau DAU, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah atas arahan pemerintah pusat. C. Dana alokasi khusus atau DAK, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Belanja pemerintah daerah yang kedua yaitu dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana otonomi khusus dan penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Contoh pengalokasian untuk pembangunan di Provinsi Papua. Kita lanjutkan kebijakan-kebijakan anggaran. Pada dasarnya kebijakan anggaran terdiri atas 2 macam, yaitu kebijakan anggaran berimbang, 2. Kebijakan anggaran tidak berimbang. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan dari sektor migas, non-migas, dan pajak dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia selama pembangunan jangka panjang tahap pertama menerapkan anggaran berimbang dinamis. Dinamis berarti bahwa penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula. Pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangannya. Demikian pula hal penerimaan negara melebihi dari yang direncanakan masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk mendukung program yang direncanakan. Kebijakan anggaran yang kedua yaitu kebijakan anggaran tidak berimbang. Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Pada tahun tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas. Kebijakan anggaran defisit ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan resesi. Defisit anggaran bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pengoperasian anggaran defisit merupakan alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah memengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja suatu perekonomian. Kita lanjutkan kebijakan anggaran dinamis. Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu, diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah atau negara untuk kemakmuran masyarakat. B. Kebijakan anggaran defisit. Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain,
Defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan. C. Kebijakan anggaran surplus. Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus, sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa. Kita lanjutkan yang terakhir, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dengan APBN, tujuan dan prioritas pembangunan sebuah negara dapat dirumuskan, bisa lebih fokus. Dengan adanya APBN, akan diarahkan pembangunannya ke arah mana melalui APBN menjadi lebih mudah. Pengaruh APBN terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut. 1. Dapat diketahui besarnya GNP, yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. 2. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur, sehingga kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga. 3. Industri-industri dalam negeri dapat berkembang karena masyarakat dapat ikut berinvestasi. 4. Bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya, sehingga memperlancar distribusi pendapatan. Nomor 5. Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja, investasi negara serta pembangunan proyek dapat terlaksana. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.